Halo para pendengar sekalian di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Belajar Bahasa Jepang. Saya Lilis Ariwati. Dan saya Rane Hafid sudah siap di studio untuk mendampingi Anda dalam pelajaran yang ke-8. Pemeran utama kita, Kwon dari Vietnam, bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Tokyo. Nah, kita akan belajar bersama Kwon tentang berbagai ungkapan yang bermanfaat, baik dalam dunia bisnis maupun pribadi. Dan jangan lupa ada pojok Jotatsu no Kotsu, di mana kita bisa memperdalam pengetahuan tentang budaya Jepang. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat keluar keringat dingin loh. Waktu mau masuk ke rumah, saya tidak bisa menemukan kunci rumah. Alamak. Ya, saya tidak tahu harus bagaimana. Jadi, saya kembali ke jalan yang baru dilalui tadi dan ternyata kunci tersebut jatuh di jalanan. Untunglah. Nah, pendengar, hari ini kita akan belajar ungkapan yang pas sekali dengan keadaan Rane tadi. Ungkapan dasarnya adalah, harus bagaimana ya? Doshio. Ya, seperti itulah perasaan saya ketika kehilangan kunci. Doshio. Artinya, apa yang harus saya lakukan? Nah, pendengar, setelah mengetahui ungkapan dasarnya, mari kita dengarkan percakapan hari ini. Setelah urusan di bank selesai, Kwon kembali ke kantornya. Di meja kerjanya, Kwon melihat ke dalam tasnya, dan dia terkejut karena dompetnya tidak ada di dalam tas. Nah, inilah belajar bahasa Jepang pelajaran ke-8. Doshio. 財布を落としてしまいました。本当？いつ最後に使いましたか？いつかな。とにかく警察に届けましょう。Ya, begitulah percakapan hari ini. Pendengar, kini mari kita bahas satu persatu percakapan tersebut. Kwon tidak dapat menemukan dompetnya. Dia berkata, Doshio. apa yang harus saya lakukan? Itulah ungkapan dasar untuk hari ini. 財布を落としてしまいました。 Saya telah kehilangan dompet. Saifu artinya dompet. Otoshimasu adalah kata kerja yang artinya hilang. Otoshite terbentuk dengan mengganti akhiran mas menjadi akhiran te. Apabila akhiran te ini dilanjutkan dengan kata shimaimashita, maka ini menunjukkan bahwa kejadiannya sudah berlalu tanpa disengaja. Jadi, otoshite shimaimashita artinya saya telah kehilangan. Ya, tiba saatnya untuk latihan. Baiklah, hari ini kita akan latihan penggunaan kata shimaimashita. Cobalah dengarkan dulu kalimat ini. カメラを壊します。 Kamera artinya ya kamera, dan koashimas artinya merusakkan. Jadi kalimat itu berarti saya merusakkan kamera. Kini gantilah kalimat tersebut dengan menggunakan kata kerja shimaimashita. Dengarkanlah sekali lagi kalimatnya. カメラを壊します。 Ya, mestinya menjadi kamera wo kawashite shimaimashita. Betul sekali. Koashimas menjadi koashite. Jadi kalimatnya adalah kamera wo koashite shimaimashita. Saya telah merusakkan kamera. Kata shimaimashita juga mengandung nuansa penyesalan karena tanpa disengaja. Kini kita kembali lagi ke percakapan di pelajaran kita. 本当？ Benarkah? Honto artinya benarkah? Perhatikan, intonasi ujung kata ini naik meninggi. Sehingga tanpa menggunakan partikel ka sekalipun kita sudah tahu bahwa ini adalah suatu pertanyaan. いつ最後に使いましたか？ Kapan terakhir Anda menggunakannya? Itsu adalah kata tanya yang dipergunakan untuk menanyakan tanggal, waktu, dan sebagainya. Artinya kapan? Saigoni artinya terakhir. Tsukaimashita ka terdiri dari kata tsukaimashita yang adalah bentuk lampau dari kata tsukaimasu. Artinya menggunakan. Dengan partikel kata tanya ka. いつかな。 Kapan ya? Itsu artinya kapan. Sementara kata kana di ujung kalimat mengungkapkan pertanyaan yang ditujukan kepada diri sendiri.
とにかく警察に届けましょう。 Bagaimanapun, ayo kita lapor ke polisi. Tonikaku artinya bagaimanapun. Keisatsu artinya polisi. Dan ni adalah kata bantu yang menunjukkan tempat tujuan. Jadi keisatsu ni artinya kepada polisi. Todokemas artinya melaporkan. Akhiran mas yang diubah menjadi akhiran masyo menunjukkan sebuah ajakan. Jadi todokemasyo artinya mari kita laporkan. Nah, pendengar, tibalah saatnya untuk pojok Jo Tatsuno Kotsu, di mana kita dapat mempelajari budaya Jepang secara lebih mendalam lagi. Hari ini, kita ketengahkan tentang pos polisi yang menjaga keamanan dalam keseharian kita. Kebanyakan warga Jepang menganggap sudah tugas mereka untuk langsung melapor ke polisi begitu menemukan dompet atau ponsel milik orang lain. Orang yang kehilangan sesuatu juga akan langsung ke polisi untuk melaporkan barang yang hilang itu, serta kapan mereka merasa barang itu hilang. Kemungkinan besar barang yang hilang itu akan dikembalikan oleh penemunya. Di Jepang ada banyak pos polisi setempat yang dikenal dengan koban. Sistem koban ini diciptakan lebih dari 100 tahun lalu dalam upaya untuk menjaga keamanan di jalan-jalan kota Tokyo. Perlahan, sistem ini menyebar ke seluruh Jepang. Polisi yang bertugas di koban umumnya disebut omawarisang. Ini adalah sejenis istilah penghormatan. Tugas utama mereka adalah melakukan patroli di kawasan sekitar. Namun mereka juga bertugas untuk langsung datang ke lokasi kecelakaan atau kejahatan, serta membantu anak-anak yang hilang atau orang yang mabuk. Jadi kalau Anda tersasar di Jepang, ingatlah bahwa koban adalah tempat yang paling dapat diandalkan untuk bertanya. Demikianlah Jo Tatsuno Kotsu. Kini mari kita latihan ungkapan dasar hari ini sekali lagi. Apa yang harus saya lakukan? どうしよう。 Baiklah pendengar, berikutnya mari kita lihat tata bahasanya. Untuk melukiskan kejadian tanpa disengaja di masa yang telah lampau, caranya adalah dengan mengganti akhiran mas menjadi akhiran te, lalu tambahkan shimaimashita. Jadi untuk kata otoshimas yang berarti kehilangan, diubah menjadi bentuk lampau otoshite shimaimashita. Pendengar, mari berikut ini kita dengarkan sekali lagi percakapan hari ini.どうしよう。財布を落としてしまいました。本当？いつ最後に使いましたか？いつかな。とにかく警察に届けましょう。 Ya, pendengar, program belajar bahasa Jepang ini dapat juga didengar melalui internet. Silakan akses ke www.nhk.jp/Indonesian, lalu klik BBJ atau Belajar Bahasa Jepang. Ya, dan Anda juga dapat berlatih kata-kata atau ungkapan yang muncul di setiap pelajaran. Nah, terakhir mari kita berlatih kata-kata yang muncul di pelajaran ini dan penting untuk diingat. Saifu, Dompet, 落とします。 kehilangan, 使います。 menggunakan, 警察、 polisi, 届けます。 melaporkan. Pendengar sekalian, sekianlah programa Belajar Bahasa Jepang pelajaran ke-8 ini. Sebelum Kwon melaporkan dompetnya yang hilang ke polisi, dia mencoba memeriksa kembali semua bawaannya sekali lagi. Ternyata dompetnya ditemukan di kantong di dalam jaketnya. Wah, untunglah. Ya, dan Kwon pun menjadi tenang dan mulai bekerja. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu tanggal mainnya di pelajaran berikutnya. Sementara itu kami mohon diri dulu dari Anda. Sayonara.